Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan eh, memanfaatkan halaman rumah atau pekarangan rumah sebagai area untuk perkebunan atau bercocok tanam. Nah, pada halaman ini juga dibilang lumayan luas, jadi saya manfaatkan untuk area perkebunan. Di sini ada berbagai jenis tanaman yang saya tanam. Nah, dapat kawan-kawan lihat sendiri ya. Nah, pada area depan ini saya tanam timun, dan ini lanjaran ya, menggunakan besi. Sederhana sekali, saya ikatkan di tiang saja. Alhamdulillah timun ini sudah mulai berbunga. Nah, ini ya, lumayan cukup segar karena ada keterlambatan dalam penyemprotan pestisida. Kemudian pada bagian belakang tanaman timun juga saya tanam cabai atau lombok. Nah, ini ya, kurang lebih hampir 30 pohon. Ini saya kasih batas menggunakan sirap ulin di Kalimantan, karena kalau tidak dibatasi biasanya akan terkikis oleh ayam. Kemudian ini adalah tanaman lombok saya yang dulu, usianya kurang lebih sudah hampir 1 tahun lebih ya. Nah, ini juga selain untuk konsumsi sendiri, buah-buahan dan sayur ini juga digunakan untuk usaha. Kadang ada warga yang ingin mau beli, saya jual dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Kemudian pada bagian ini ya, nah ini tanah merah yang saya gunakan untuk tanaman. Di sini juga ada semayan daun sop atau seledri. Kemudian ini adalah daun kemangi. Ya, ini semayan kemangi persiapan. Kemudian di sampingnya lagi ada juga semayan tomat dan juga terong. Nah, ini ya. Ini nanti persiapan akan saya pindahkan pada polybag besar. Dan ini adalah tanah merah yang digunakan untuk media tanam, yang nantinya dicampurkan dengan kohe atau tai sapi dan juga serbuk gergaji ya. Dan kemudian pada sisi sebelahnya lagi, ini adalah sistem hidroponik ya. Kalau yang kecil ini sistem DFT, dapat kawan-kawan lihat sendiri. Nah, seperti ini adalah daun seledri ya, daun sop dimana di belakangnya bercampur dengan daun bayam. Jadi ini untuk konsumsi sendiri pribadi di rumah, dan juga kadang-kadang kalau ada yang warga membutuhkan atau mau beli juga saya jual. Nah, itu pada bagian ujung ya, juga ada tanaman beda lagi, itu adalah tanaman kacang panjang. Nah, ini ya, kacang panjang juga di dalam polybag menggunakan tanah merah. Dan ini sudah saya pruning, itu daun bukannya gugur karena penyakit, tapi memang saya pruning seperti itu. Nah, dapat kawan-kawan lihat sendiri ya. Jadi pempruningan ini dimaksudkan supaya nutrisi tetap fokus pada bunga. Nah, seperti ini, supaya nanti buah bisa maksimal. Jadi daun kita buang, kita pertahankan untuk bunga supaya nanti buahnya bisa maksimal, bisa lebih besar dan panjang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadi pada bagian atasnya juga tetap kita sisakan supaya untuk proses fotosintesis tanaman. Nah, ini ya halaman timun, ada lombok, ada daun sop, kacang panjang, dan kemudian ini juga ada pohon ya, pohon lengkeng.
Ini juga sudah lumayan berbuah. Ini alhamdulillah. Nah, ini adalah hidroponik sistem NFT. Ini tanaman sawi ya, sawi caesim untuk pendewasaan menggunakan pipa 2,5 in. Kalau untuk lubang tanam kurang lebih 400 lubang tanam. Ini juga salah satu usaha sampingan saya, berjualan daun sawi, karena pada area kampung saya ini kebanyakan warung-warung mie ayam sama bakso ya. Jadi area tempat saya ini jarang orang yang bercocok tanam sawi. Cuma saya sendiri yang menggunakan pipa hidroponik. Nah, kemudian itu ya, polybag nanti persiapan untuk memindahkan semayan tadi. Persiapan nanti jadi bisa dicampur seperti yang saya bilang, tai sapi atau tai ayam, pupuk kandang ya, campur dengan sekam juga bisa, tergantung media. Kemudian ini ya, nah ini pada area sisi ini juga teras rumah. Nah, pada bagian ujung ini juga tempat pembuangan air ya, menggunakan talang saja, los, supaya bisa terlihat nantinya. Nah, dan ini adalah area teras rumah. Teras rumah juga saya manfaatkan karena tidak terpakai, jadi saya gunakan untuk area tanaman-tanaman kecil ya. Nah, ini halaman cukup terbilang luas juga, jadi sayang jika tidak dimanfaatkan. Ini adalah area teras rumah. Pada area teras rumah ini juga ada saya semai bibit-bibit lain buah-buahan seperti langsat, kemudian ada matoa, dan ini adalah bibit durian lokal Kalimantan ya, warnanya kuning tebal. Ada juga cempedak. Nah, kemudian juga ada rambutan, cangkokan rambutan. Kemudian ada manggis ya. Nah, ini manggis, bibit manggis. Kemudian nah ini pada bagian teras rumah juga saya pakai untuk pembibitan supaya tanaman tidak terlalu panas. Jadi pada bagian area ini matahari cukup terbilang lumayan dari jam 6:30. Nah, ini adalah daun bawang atau daun prei, ditanam untuk konsumsi sendiri. Kemudian ada juga anakan lombok atau cabai, persiapan nanti untuk saya tanam di samping rumah karena halaman depan juga sudah hampir penuh. Jadi kita persiapkan bibit untuk tanaman selanjutnya. Kemudian ini juga ada ya, selada juga untuk konsumsi sendiri, karena di area tempat saya pemakaian selada itu kurang. Ada orang saja yang bisa makan selada, jadi tidak saya buat banyak. Kemudian pada teras selanjutnya, nah di sini saya buat pipa peremajaan ya untuk anakan sawi caesim. Nah, ini sederhana sekali, cukup nempel di tiang, menggunakan tiang juga kasau 35. Nah, ini pipa menggunakan pipa 2 in langsung ya, lubang jarak 10 cm. Jadi jumlah pipa ada 9, kurang lebih hampir 400-an juga lubang tanam. Persiapan nanti kalau sudah hampir 2 minggu kita pindahkan ke pipa pendewasaan. Nah, ini ya, jadi semua pipa kita manfaatkan sampai
pengaliran ke bak air. Nah, seperti ini. Alhamdulillah masih aman. Pada bagian sisi ini juga ya, tempat saya pengambilan air untuk diisikan ke sistem hidroponik ini tadi, sekaligus untuk menyiram tanaman yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya parit sebelah yang saya bilang, karena di tempat saya itu adalah air pasang surut. Nah, di belakang rumah itu adalah sungai besar. Jadi kalau ada air pasang itu airnya naik masuk. Nah, ini ya. Jadi saya buat bendungan kecil untuk menahan air. Saya kasih pompa menggunakan selang. Jadi saya alirkan ke tanaman-tanaman untuk menyiram. Nah, itu ya kawan-kawan yang mau menggunakan halaman rumah, biar halaman rumah kecil, asal memang ada niat, pasti bercocok tanam itu jadi. Kalau saya pribadi, bercocok tanam ini sekedar hobi ya, karena memang saya hobinya dari dulu tentang tanam menanam. Jadi kalau ada waktu, saya lakukan pembersihan dan juga penyiraman, pemupukan dan sebagainya. Jadi untuk depan rumah ini sendiri juga ada tumpukan tanah ya. Tanah ini ini adalah tanah merah. Kalau satu truknya itu harganya 600.000. Nah, ini ya tanahnya, tanah merah, tanahnya tanah halus. Ada dua jenis. Yang jenis batu itu untuk timbunan jalan, kalau ini tanah yang halus ya, untuk tanaman seperti itu tadi, buah-buahan maupun sayur-sayuran. Kemudian pada sisi halaman rumah sebelahnya juga saya tanam ya, menggunakan polybag. Dapat kawan-kawan lihat itu dalam polybag juga itu adalah tanaman serai. Ini juga ditanam untuk konsumsi pribadi. Kemudian di situ juga ada lengkuas ya, lengkuas untuk keperluan dapur. Itu juga untuk konsumsi pribadi. Nah, ini alhamdulillah segar, dirawat dengan baik, pupuk setiap minggu rutin. Nah, ini ya. Kemudian juga ada terong. Terong ini juga terbilang sudah lama, hampir gak keurus, jadi hampir mati. Kemudian selanjutnya ini ada lombok polybag juga. Kemudian ada kangkung. Kangkung ini usia sudah 2 mingguan lebih. Ini juga menggunakan air bak plastik, ditaruh di depan rumah, pas di depan pintunya, teras depan pintu. Ini ya. Nah, kemudian karena halaman depan rumah penuh, saya inisiatif untuk menanam di samping rumah, karena samping rumah juga masih terkena matahari meski hanya beberapa jam saja. Nah, ini ya, pagar tetap kita gunakan karena di sini ayamnya luar biasa. Kalau nggak dipagar nanti akan dikikis oleh ayam. Kemudian teman-teman lihat sendiri, daunnya cukup segar, bercak putih. Itu adalah fungisida untuk melindungi tumbuhan dari hama dan penyakit. Nah, itu ya pengalaman saya bagaimana memanfaatkan halaman atau pekarangan rumah untuk area perkebunan. Jadi untuk perkebunan atau tanaman saya ini saya urus pada pagi hari, karena saya ada waktu pagi dan juga siang. Maksudnya sore. Jadi pagi dan sore kalau ada waktu saya akan mengurus tanaman. Kalau siang saya
beda pekerjaan lagi untuk mencari uang kan. Nah ini ya halaman bagi kawan-kawan yang ingin memanfaatkan halaman rumah untuk bertanam, silahkan mencoba. Bagi saya itu adalah suatu hiburan ya, kesenangan bagi saya. Jadi kalau ada waktu ya bertanam saja gitu kan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.